Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ini ke matannya dulu. Al-hadi ila sabilir rasyad. Sifatnya Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk ila sabilir rasyadi maring dalane sesuatu yang fihi rusydun, sesuatu yang ada kebaikannya. Al-Hadi maknanya Al-Hadi ay ad-dali yang menunjukkan, awil muwassili atau yang menjadikan kita sampai, ila sabili ay thoriqir rasyad pada jalan sesuatu yang ada kebaikannya. Wahwa adapun lafaz ar-rasyad iku karusdi seperti lafaz ar-rusdi maknanya. Diddul ghayyi maknanya adalah lawan dari sebuah kesesatan. Wa min a'zami turukihi dan iku termasuk pira-pira wa min a'zami turukihi lan iku termasuk luweh gede-gedene pira-pira dalane ar-rasyad. Wa afdhaliha lan luweh utamane turukihi at-tafaqquh utawi belajar fikih. Jalan yang paling besar, yang paling mudah dilalui, artinya paling besar itu berarti memang paling mudah dilalui, dan jalan yang paling utama untuk menuju ar-rusdi ini adalah belajar memahami agama. Makanya faliza mengko krana araikilah wa min a'zami turukihi wa afdhaliha at-tafaqquh aqaba ngiring-ngiringi itu kemudian membuat kata-kata selanjutnya ini loh. Hu ing ikilah al-hadi ila sabilir rasyad bi qauli kelawan dawe musannaf al-muwaffiqi yang memberikan taufik. Maknanya muwafiq ay al-muqaddiri yang membuat takdir, yang membuat takdir untuk memudahkan kita bisa melakukan kebaikan. Wa huwa utawi mensifati Allah menggunakan lafaz al-muwaffiq iku jariyun iku lumaku berjalan alaman ing atase pendapate wong yujizu yang memperbolehkan sapa man ghairat tauqifiyati ing sifat yang tidak ada riwayat langsung dari hadis atau Quran. Idza lam ini ala shawab lam. Idza lam tuhim. Jadi lam ada lamnya sebagaimana kama fil hasyah, di hasyahnya ini ada ini loh. Idza lam tuhim ing dalam nalikane tidak memberikan salah pemahaman apa ghairut tauqifiyah naqson ing adanya kekurangan. Musannaf Imam An-Nawawi ini mensifati Allah dengan al-muwaffiq. Ini ada ini berarti al-muwaffiq itu kata beliau tidak ada riwayat nas hadis atau Quran yang mensifati Allah dengan lafaz al-muwaffiq. Kalau Allah allazi waffaqona itu boleh, tapi kalau langsung pakai al-muwaffiq ini ada kritikan bahwa menurut sebagian ulama itu nggak boleh. Tapi ini berarti beliau Imam Nawawi ini berlandaskan atas pendapat ulama yang membolehkan mensifati Allah dengan sifat yang tidak langsung termaktub atau ternas dalam Quran ataupun hadis selama sifat itu tidak menunjukkan adanya kekurangan pada Allah. Al-Muqaddir yang al-muwaffiq yang memberikan taufik, memberikan kemudahan atau mentakdirkan litafaqquhi maring belajar agama. Ai atafahumi tegese memahami agama. Wa akhdhil fiqhi dan mengambil fikih tadrijan secara sedikit demi sedikit. Jadi tafaqquh dari kata ikut wazan tafa'ala ini kadang diartikan sebagai melakukan sesuatu sedikit demi sedikit. Makanya tafaqquh itu fikih itu kita nggak mungkin hanya satu kali belajar langsung alim fikih. Itu ta'allum juga sama, kita belajar itu tidak kok terus langsung kita akan memahami agama hanya dengan
pertemuan 1, 2, 3 kali yang diadakan, nggak bisa. Nah, itu nggak mungkin. Orang itu kalau mau instan dalam pembelajaran fikih, dipastikan ilmunya hanya setengah-setengah. Wahwa utawi akni al-fikha, maaf, bahwa utawi fikih, yang dimaksud fikih lughatan halis secara bahasa, al-fahmu iku memahami. Fikih itu artinya adalah faham. Faqih itu artinya adalah orang yang faham. Ini secara lughat. Min faqiha bi kasri ainihi. Fa in sara mongko lamun dadi al-fiqhu apa fikih sajiyatan iku menjadi tabiat lahu kedue wong qila mongko diucapna apa faquha apa lafaz faquha bidomiha kelawan dhamai qaf. Jadi kalau faqihah itu memahami, tapi kalau orang itu memang sudah menjadi tabiatnya sangat cerdas, mudah memahami segala sesuatu, berarti itu bahasa Arabnya menjadi faquha, ikut wazan faula. Karena memang ciri khasnya wazan faula itu adalah sifat-sifat yang ada ini sidiyah, yang menjadi karakter dan menjadi menjadi ciri khas atau karakter orang tersebut. Bukan kok orangnya biasanya nggak fahaman tiba-tiba faham. Kalau biasanya nggak fahaman terus pada kasus itu ternyata kok faham, itu dibahasa Arabkan dengan faqiha hadhil masalah, memahami masalah ini. Tapi kalau orang itu dia orangnya cerdas, nah itu faquha, cerdas sapa wong. Nah, begitu. Wastilahan, adapun fikih secara istilah, al ilmu iku mengetahui bil ahkami kelawan pira-pira hukum asy-syar'iyyah yang bersifat syarak, al amaliyah. Al ilmu iku ngilmu ngerti atau ngilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al amaliyah yang bersifat amaliyah. Berarti kalau nanti ada istilahnya bersifat al-i'tiqadiyah, misalkan meyakini Allah itu Zat yang Maha Esa, ini kaitannya bukan dengan fikih, kaitannya adalah dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam. An-nasyiah, yang tumbuh atau dimunculkan ahkam asyariyah, dimunculkan al-ijtihadi sanging ijtihad, yang memang prosesnya itu melewati proses ijtihad. Dari sini kita akan akan mengetahui bahwa ada hukum syariat itu yang bisa diketahui tanpa proses ijtihad, karena hukum itu sudah sudah sangat maklum ya, begitu. Misalkan kalau dalam al-ahkam asyariyah, dalam kitab-kitab usul fikih itu seringkali disebutkan di antara yang tidak termasuk produk fikih adalah kewajiban sholat. Kewajiban sholat ini maaf. Kalau di takrif di usul fikih itu tentang kewajiban sholat itu tidak termasuk sebagai fikih. Nah, alasannya karena kalau fikih itu hal-hal yang dihasilkan dari ijtihad yang sifatnya dzanniyah, tidak sampai ke taraf yakin. Kalau versi fikih, itu kadang ada yang memasukkan versi kitab fikih, maksudnya ada kewajiban sholat itu masuk dalam bagian dari hasil fikih, gitu. Wa maudhu'uhu, sasaran daripada fikih, fi'lul mukallaf, perbuatan seorang mukallaf. Tema yang dibahas itu pasti adalah hal-hal yang dilakukan oleh mukallaf. Apakah Allah wajib menyiksa orang yang bermaksiat kepadanya? Ini bukan pembahasan fikih. Meskipun ada kata-kata wajib atau tidak, pertanyaannya begitu. Itu bukan pembahasan fikih, karena kaitannya bukan dengan kita, bukan dengan kita sebagai seorang mukallaf. Min haitsu ta'awuru tilkal ahkami, dari segi anyar tekone mengkono-mengkono hukum alaihi ing atase mukallaf. Karena bukan kok maudhu'nya itu bukan kok fi'lul mukallaf, misalkan perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah atau tidak. Nah, ini kan temanya perbuatan kita juga kan, fi'lul mukallaf, tapi ini tidak bisa disebut sebagai fikih
karena dari sisi apa yang dibahas itu bukan kok hukum perbuatan kita, tapi apakah perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah atau tidak. Makanya kalau pada ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu wa ma ta'malun menjadi sasaran objek, kan ini fi'il mukallaf kan, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan ini fi'il mukallaf. Tapi ayat ini tidak membahas tentang hukum, hukum fikih, tapi membahas tentang tauhid yang mengshorihkan bahwa Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi min haitsu ta'awurutul ahkam, ini adalah untuk menangkis masuknya pemahaman bahwa fi'lul mukallaf hal makhlukun amla, itu bukan pembahasan fikih gitu. Wastimdaduhu, adapun pengambilan fikih iku minal adillati saking pira-pira dalil al mujma'i yang disepakati apa alaiha. Maaf. Wastimdaduhu, utawi pengambilan fikih minal adillah, tidak perlu khobar, minal adillah saking pira-pira dalil al mujma' alaiha iku al kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Pengambilan atau sumber daripada fikih itu ada 4 yang mujma' alaih, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Wal mukhtalafi, dan dari beberapa dalil yang diperselisihkan, apa fiha ing dalam al atau al-adillah, kok yang ini kaf, ada kafnya, yang tadi nggak ada, ini gimana ini, sebentar, mestinya enaknya ada kafnya. Sebentar, nggak ada, ini la'ala shawab, mungkin yang ini berarti la'ala shawab kal kitab. Alhamdulillah. Yang lebih tepatnya adalah la'ala shawab kal kitab, gini ya mungkin. Wastimdadu, utawi pengambilan fikih iku minal adillah, dari beberapa dalil al mujma' alaiha, contohnya kal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Al mukhtalafi, dan dari beberapa dalil yang diperselisihkan apa fiya dalam al, contohnya kal istishab, terus kemudian amalus sahabah, terus ada lagi istihsan. Ini dalil-dalil yang tidak disepakati, tapi ini pembahasannya di usul fikih. Wa masailuhu, ini mubtada ya, wa masailuhu mubtada, maaf. Utawi beberapa kasus pembahasan fikih, kullu matlubin, setiap perkara yang disupri khabariyin kang bersifat khabari, yubarhanu, yang bisa dijadikan bukti atau dasar apa alaihi ing atase kullu matlub khabari fil ilmi, ing dalam ilmu. Wa faidatu, faidahnya kita memahami fikih imtithal awamiri, iku bisa menaati beberapa perintahnya Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi beberapa larangan Allah. Wa ghayatuhu, tujuan daripada usul fikih intidhamu amril ma'ash, iku karuntute urusan dunya wal ma'adi dan akhirat, ma'al fauzi, yang dalam serta memperoleh bikul di khairin, kelawan saben-saben kebaikan, dunyawiyin, yang bersifat duniawi, wa ukhrawiyin, dan bersifat akhirat. Ini tentang pembahasan ini. Ini diistilahkan dengan mabadi asyrah, cuman ini tidak sampai 10 ya. Jadi tentang fikih itu apa secara bahasa, secara istilah, kemudian tema yang dibahas itu apa, sumber pengambilannya dari mana, terus faedah kita bisa mengetahui fikih itu apa, kasus-kasus yang dibahas itu apa. Ini tentang fikih. Jadi tentang fikih mabadi, dasar-dasar pendahuluan pengenalan tentang fikih ini. Saya baca dulu. Al-muwafiqi, yang memberikan taufik,
litafaqquhi maring memahami fitini ing dalam agama. Wa huwa utawi maknane ad-din urfan hale secara uruf, wad'un iku aturan ilahiyun yang bersifat ilahi, artinya aturan dari Allah, saikun yang diperuntukkan lidawil uquli maring pira-pira wong kang duweni akal, bikhtiarihim dengan sebab memilih bikhtiarihim kelawan milih lidawil uqul al mahmudi kang terpuji, ilama milih ilama maring perkara huwa kang utawi ma khairun iku paling baik atau kebaikan lahum kedua tawil ukul alai baik bidzati kelawan zati. Jadi agama itu adalah aturan-aturan Allah yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal agar mereka bisa memilih mana yang paling baik untuk mereka. Waqad yufassaru dan terkadang ditafsiri apa ad-din bima kelawan perkara syariah yang disyariatkan apa ma minal ahkami nyatane pira-pira hukum. Terkadang agama itu ditafsiri syariat. Berarti hukum-hukum syara'in disebut sebagai agama. Wa yusawi dan madani sama maknanya hi ing milah ad-din al-millatu apa millah masodakon hale masodak kasyariati hale kaya syariat. Dari segi makna itu memang sama persis dengan millah, tidak hanya mafhum tapi benar-benar mantuk. Li'annaha karena sak temene asy-syariah min haitsu innaha, dari segi sak temene asy-syariah iku yudanu iku ditundui, dipatuhi apa asy-syariah ayu khudau tegese dipatuhi apa laha kedue asy-syariah iku sama dianarani apa asy-syariah dinan ing agama. Wa min haitsu innaha dan dari segi sak temene asy-syariah iku ijtama'u iku digawe iku disepakati, bukan ya. Ijtama'u iku dijadikan kumpul apa alaiha ing ngatasé asy-syariah. Waktu meladan diimla, ditulis atau dibahas, dikaji ahkamu apa pira-pira hukum syariat sama dan arani apa asy-syariah millatan ing millah. Wa min haitsu innaha tungsadu li inqadhin nufusi untuk menyelamatkan beberapa nyawa mimuhlikatiha atau menyelamatkan beberapa hati mimuhlikatiha saking pira-pira perkara yang bisa menyebabkan rusaknya nufus sama syariah. Man al muwafiq yang memberikan taufik man ing wong lautofa kang berbelas asis dan Allah bihi kelawan man wakhtara lan milih dan Allahu ing man minal ibadi saking atau nyatane pira-pira kawulane Allah. Man ing wong maf'ulun awan lil muwafiq, maf'ul pertama untuk lafaz al muwafiq, al mutaaddi yang mutaaddi apa muwafiq lisani maring lafaz kedua, maf'ul kedua bilami kelawan lam huruf jar. Makanya nanti taufik itu biasanya kan al muwafiq li zaiti, misalnya al muwafiqi ibadahu li apa begitu kan. Latofa bihi ay arada tegese ngarep dan Allah lahu kedue man al khaira ing kebaikan. Wasahala dan memudahkan dan Allahu ing gilahman alaihi ing atase al khair. Likaunihi karena sak temane Allah iku manna iku memberikan anugerah dan Allah alaihi ing atase man bifahmin kelawan pemahaman tamin yang sempurna. Wa muallimin lan anane wong sing ngulang nasihin yang sering memberikan nasihat atau nasihin yang menghendaki kebaikan. Wa syiddatil i'tina'i Allah memberikan anugerah kelawan bangete memperhatikan i'tina. Dia benar-benar bisa memperhatikan pitolabi kelawan nubrih ilmu wa dawamihi dan langgenge tolab, wadawamihi dan langgengnya tolab. Orang bisa fokus, bisa sering perhatian dengan ilmu. Ini tidak lain adalah dari taufiknya Allah yang berbelas asih pada kita. Akhirnya kita dijadikan mudah oleh Allah untuk fokus, untuk lebih perhatian terhadap ilmu. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang waktunya longgar, tapi ternyata mereka tidak
diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan atau mencari ilmu. Ini berarti ini adalah anugerah dari Allah. Ini manun, anugerah atau lutfun dari Allah. Wahtarahu ay intaqo tegese milih nan Allahu ing man lutfihi maring diberi lutf Allah wa taufiqihi dan diberi taufik Allah. Minal ibadi nyatane pira-pira hamba yasihu bisa jadi lafaz al ibad apa ayyakuna apa yen to ana apa lafaz al ibad iku bayanan iku menjadi bayan liman kedua lafaz man. Fa'al mongko tai alnya al ibad fi ing dalam al ibad iku lil ahdi iku tetap kedua ahdi zihni lil ahdi iku tetap kedua ahdi zihni wal ma'hud adapun yang maksud dari al ibad itu dijelaskan oleh Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi sungguhnya pira-pira hamba ingsun Allah laisa iku ora ana laka iku tetep kedue sira setan atau iblis alaihim ing atas ya ibadi sultan apa kekuasaan. Jadi minal ibad ini berarti man orang-orang yang diberi lutf dari Allah dan dipilih oleh Allah itu adalah orang-orang yang termasuk dari hamba-hambanya Allah. Itu adalah orang-orang yang menjadi hamba-hambanya Allah gitu. Wa syahidu dzalika utawi buktine mangkono bahwa orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu adalah orang yang belajar tentang fikih. Al haditsu iku hadis as-sahih may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man utawi sapane wong barang siapa yurid iku lamun ngresakno Allah dan Allah bihi kelawan man khairan ing kebaikan, barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki mendapatkan kebaikan, ay aziman kebaikan yang besar, ifaqih mongko bakal dari nafaham dan Allahu ing man fiddini ing dalam agama. Orang itu kalau ciri-ciri orang itu kalau dikehendaki mendapatkan kebaikan oleh Allah, dapat kebaikan itu berarti bukan kok kebaikan di dunia, tapi poin intinya adalah kebaikan di akhirat. Orang kok dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberi pemahaman tentang agama. Berarti misalkan kita balik, apakah orang yang diberi pemahaman fikih, pemahaman agama itu adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah? Ini kan kalau kita lihat susunannya kan begitu ya. Jadi barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan membuatnya paham dalam agama. Ini kalau dari segi bahasa ya tentu nggak bisa dibalik. Artinya tidak bisa kita langsung simpulkan orang kalau bisa memahami agama berarti dia pasti orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Ini kalau kita mau jujur-jujuran secara lafaz tidak bisa dibalik. Misalkan begini, man doroba misal man dorobahu zaitun fa akrimhu. Barang siapa yang dipukul oleh Zaid maka muliakan dia. Orang yang dipukul oleh Zaid berarti pasti wajib kita muliakan, kan begitu. Tapi kalau yang kita muliakan belum tentu dia adalah orang yang dipukul Zaid. Artinya begini, kalau ada orang ternyata tidak dikehendaki baik oleh orang yang ternyata tidak diberi oleh Allah pemahaman tentang agama, peduli terhadap agamanya, berarti orang ini tidak dikehendaki baik oleh Allah. Nah, itu pemahaman secara harfiahnya demikian. Wa fi riwayatin wa yulhimhu rusydahu, wa yulhim dan memberi ilham san Allahu ing man rusydahu ing kebaikan iman. Wa maf'ulan dan kemungkinan ayyasihu ayyakuna maf'ulan saniyan. Bisa jadi lafaz al minal ibad ini adalah maf'ul kedua, ikhtara kedua lafaz ikhtara. Fa'al mangkotai alfi ing dalam lafaz minal ibad iku lil jinsi kedua al jinsiyah. Artinya ikhtarahu minal ibad berarti minal ibad ini maf'ul kedua, berarti artinya adalah dan Allah memilihnya untuk menjadi hamba-hambanya. Begitu.
Wal abdu, adapun lafat abd luhutan halis secara bahasa al insanu iku manusia manusa. Wastilahan al mukallafu iku wa mukallaf walau malakan, meskipun seorang malaikat au jinniyan atau seorang jin. Jadi abd itu secara bahasa adalah manusia. Sedangkan secara istilah itu orang mukallaf, baik dari bangsa manusia atau bahkan malaikat atau jin. Nah, terus kalau ini ada pertanyaan, malaikat itu mukallaf apa tidak? Nah, tapi mukallaf, malaikat itu termasuk hamba-hambanya Allah kan secara istilah. Nah, ini tidak perlu kita konsentrasikan. Memang ada banyak perkhilafan apakah malaikat itu sebenarnya mukallaf apa tidak. Nah, karena mereka ada yang mengatakan mereka itu sebenarnya tidak, kepatuhan mereka itu bukan sebab akal yang sebagaimana seorang manusia diberi. Kalau manusia itu diberi akal yang bisa memahami sesuatu dan menyimpulkan sesuatu. Nah, kalau malaikat tidak sampai pemahaman itu seperti manusia. Ada yang berpendapat demikian. Tapi itu wallahu alam, itu khilaf-khilaf yang di pembahasan tafsir biasanya. Ahmaduhu wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan besok. Akhirul kalam, kita baca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.